Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bio, di mana saja kalian berada. Mudah-mudahan kalian sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Bersama Ibu kembali di Qoriatun Channel. Jangan lupa subscribe, share, dan like ya. Kali ini Ibu akan jelaskan tentang sistem pencernaan makanan. Pencernaan makanan itu ada dua tahap. Yang pertama mekanis, yang kedua dengan pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara mekanis itu perubahan molekul makanan yang besar menjadi molekul makanan yang lebih kecil, sedangkan secara kimiawi adalah dengan mengubah bahan makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Ini ada gambar alat-alat pencernaan manusia yang mulai dari mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, ya, usus halus, usus besar, dan rektum, anus. Kita mulai dari di sekitar rongga mulut ya. Alat pencernaan yang pertama rongga mulut, di mana di rongga mulut ini ada tiga alat. Yang pertama adalah lidah, yang kedua adalah kelenjar ludah, yang ketiga adalah gigi. Di daerah lidah, di alat lidah ini tersusun oleh otot lurik yang diselubungi oleh selaput mukosa. Pada lidah juga terdapat papila-papila yang merupakan indera pengecap. Gerakan lidah berfungsi untuk membantu mencampur makanan dengan ludah dan mendorongnya masuk ke esofagus. Sebenarnya lidah ini masih banyak lagi ya fungsinya. Di antaranya adalah membantu menelan makanan, membantu juga untuk bersuara ya. Tadi juga untuk sebagai pengecap dan lain-lain. Yang kedua adalah kelenjar ludah. Kelenjar ludah ini ada tiga, di mana yang pertama adalah di glandula parotis yang berada di sekitar atau dekat telinga. Ini mengandung enzim amilase. Yang kedua di rahang bawah atau glandula submaxillaris, dan yang ketiga di bawah lidah atau sublingualis. Nah, kelenjar ludah ini menghasilkan enzim amilase yang bisa berguna mengubah amilum menjadi glukosa. Berikutnya masih di sekitar rongga mulut ada gigi. Gigi manusia tumbuh mulai dari usia 6 bulan. Pada usia 6 tahun, gigi susu anak berjumlah 20. Sejak usia 6 sampai 14 tahun, gigi mulai tanggal dan berganti menjadi gigi tetap atau gigi permanen. Nah, di gigi ini ada macam-macam tipe gigi, ada gigi seri, ada gigi taring, ada gigi geraham. Geraham juga pada anak-anak hanya sampai geraham depan. Pada orang dewasa itu ada geraham belakangnya. Yang alat yang berikutnya adalah setelah dari rongga mulut itu adalah esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan ini berupa tabung otot yang panjangnya sekitar 25 cm yang memanjang dan akhir rongga mulut hingga lambung. Kerongkongan terdiri dari sepertiga otot lurik dan 2/3 otot polos. Dalam kerongkongan terjadi gerak peristaltik yang mendorong makanan dari rongga mulut menuju ke lambung. Nah, ini adalah gambarnya. Ada epiglotis dan ini adalah esofagus atau kerongkongan. Ini yang memanjang dari mulai rongga mulut sampai ke lambung. Berikutnya adalah kalau makanan itu berpindah dari kerongkongan atau dari esofagus, maka dia akan masuk ke lambung. Ini adalah organ lambung. Organ lambung itu ada kardia, ada fundus, ada pilorus. Nah, ini fundus bagian atas, bodi ini bagian yang menggembung ya. Kemudian pilorus ini adalah perbatasan dengan usus halus. Kardia perbatasan dengan kerongkongan ya. Nah, ini ada sphincter kardia atau lubang lambung selalu dalam keadaan tertutup. Akan tetapi secara refleks akan terbuka bila ada makanan yang masuk. Lambung berupa kantong besar yang terdiri dari bagian-bagian berikut. Nah, ini tadi ada kardia, fundus, dan pilorus. Di lambung itu terjadi pencernaan secara kimiawi di mana dihasilkan enzim-enzim pencernaan dan mukosa. Yang pertama adalah HCl. HCl ini adalah fungsi utamanya adalah untuk membunuh kuman dan mengaktifkan enzim pepsinogen. Jadi kalau ada
Nogen ini artinya adalah enzim yang belum aktif dan diaktifkan. Nah, pepsinogen ini kalau sudah menjadi aktif, maka akan berubah menjadi pepsin dan fungsinya adalah memecah protein menjadi proteosa. Nah, ini pertama kali pencernaan enzimatis pada protein itu terjadi di lambung. Kalau pada karbohidrat itu terjadi di rongga mulut tadi dengan dihasilkan oleh kelenjar ya. Nah, dalam lambung terdapat pula enzim renin yang menggumpalkan kasein susu. Nah, pada balita susu yang ASI yang diminum ya dari air susu ibu itu akan digumpalkan oleh enzim renin ya. Setelah digumpalkan baru bisa kemudian dicerna. Sedangkan moksa atau lendir pada lambung itu berfungsi untuk melindungi dinding lambung dari abrasi asam lambung. Masih di lambung itu akan bergerak secara peristaltik juga sebagaimana tadi kerongkongan itu untuk mengaduk dan mencampurkan makanan dengan getah lambung. Setelah kira-kira 3 jam makanan itu akan berubah menjadi bentuknya bubur atau kim. Kim ini akan bergerak menuju pilorus yang berbatasan dengan usus halus ya. Dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dengan bantuan gerak peristaltik dan pencernaan kimiawi oleh asam lambung, enzim pepsin dan enzim renin. Setelah menjadi bubur kim dan kemudian pindah masuk ke dalam usus halus, maka alat berikutnya adalah intestin atau usus halus. Usus halus ini pencernaan lemak dan protein dituntaskan. Hasil dari pencernaan diabsorpsi oleh villi atau jonjot usus halus. Usus halus ini berupa tabung yang panjangnya sekitar 6,8 meter. Terdiri dari 3 bagian, ada duodenum atau usus 12 jari yang panjangnya sekitar 25 cm, ada jejunum yang panjangnya sekitar 2,5 meter ya, ini bukan sentimeter. Ileum dengan panjang sekitar 3,6 meter. Pada dinding usus halus terdapat villi atau makrofili yang berfungsi memperluas permukaan jangkauan absorpsi. Nah, ini adalah fotonya atau gambarnya di mana ada pelebaran-pelebaran yang disebut dengan villi. Nah, ini villinya diperbesar dengan anak panah dan seperti ini yang disebut dengan villi atau jonjot usus. Fungsinya adalah untuk penyerapan makanan, sari-sari makanan. Di dalam usus semua pencernaan secara kimiawi dari 3 bahan makanan baik karbohidrat, protein dan lemak itu selesai ya. Tapi prosesnya adalah sebagai berikut. Pada dinding usus halus terdapat villi dan makrofili yang berfungsi memperluas permukaan absorpsi. Dinding usus halus banyak mengandung kelenjar moksa yang menghasilkan 3 liter per hari yang mengandung enzim sebagai berikut. Ada sakarase mencerna sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Maltase mencerna maltosa menjadi glukosa. Laktase mencerna laktosa menjadi glukosa. Erepsinogen mengubah pepton menjadi asam amino. Asam amino ini adalah hasil akhir dari pencernaan protein. Kalau glukosa ini adalah hasil akhir dari pencernaan karbohidrat. Erepsinogen ini di mana bubur kim yang berasal dari lambung itu akan bersuasana asam karena mengandung HCl. Hal ini merangsang usus 12 jari yang mengeluarkan hormon kolesitokinin dan sekretin. Hormon kolesitokinin merangsang kelenjar empedu untuk mengeluarkan empedu, sedangkan kerjasama antar kedua hormon tersebut merangsang pankreas untuk mengeluarkan sekretnya. Ya. Jadi di sini di usus 12 jari atau di duodenum itu bermuara 2. Yang pertama itu dari empedu, yang kedua dari pankreas. Kelenjar pankreas nanti dia akan mengeluarkan cairannya, begitu juga empedu dia akan mengeluarkan cairan empedunya di usus 12 jari ini. Hasil pencernaan kimiawi usus halus berupa asam amino, glukosa, dan asam lemak dan gliserol. Asam amino dan glukosa diserap usus halus dan dibawa oleh darah menuju ke hati. Sedangkan asam lemak
tidak langsung seperti itu ya, tidak langsung diserap dan menuju ke hati, tapi bereaksi dulu dengan garam karbonat dan bikarbonat membentuk sabun. Baru sabun ini bersama gliserol diserap ke dalam fili. Di dalam fili asam lemak melepaskan diri dari garam karbonat dan bikarbonat, kemudian mengikat dengan gliserin membentuk lemak kembali dan masuk ke tengah fili. Melalui pembuluh kil atau pembuluh limfa, emulsi lemak bergerak menuju vena, sedangkan garam empedu masuk ke darah menuju hati dan diubah kembali menjadi empedu. Nah, itu adalah prosesnya. Jadi kenapa asam lemak itu berbeda dengan asam amino dan glukosa? Karena asam lemak itu dan gliserol itu berbeda ininya ya, berbeda senyawanya. Jadi harus diubah dulu menjadi sabun biar dia menurunkan tegangan permukaannya. Pankreas, kelenjar pankreas ini menghasilkan cairan karena tadi di usus 12 jari dia akan mengeluarkan hormonnya atau cairannya ya. Dan cairannya ini tidak begitu saja ya, dihasilkan juga cairannya ini mengandung enzim-enzim pencernaan. Nah, ini hormon sekretin dan kolesitokinin yang merangsang bagian eksokrin pankreas agar mengekskresikan air, enzim, ion, dan proenzim. Ion mengandung bikarbonat yang berfungsi menetralkan kim sehingga enzim-enzim pankreas dapat bekerja. Enzim-enzim pankreas itu menghasilkan lipase. Lipase ini adalah fungsinya untuk memecah lemak, amilum untuk mencerna amilum, kemudian amilum ini yang mencerna menjadi maltosa, tripsinogen yang kemudian diubah menjadi tripsin berfungsi untuk mengubah protein dan pepton menjadi dipeptida serta asam lemak dan gliserol. Ini adalah pankreas. Setelah selesai penyerapan yang terjadi di usus halusnya tepatnya adalah pada ileum, bagian akhir dari usus halus, yaitu ileum, usus penyerapan, maka sisa-sisa pencernaan makanan yang tidak terserap itu akan masuk ke dalam kolon atau usus besar. Nah, ini adalah alat berikutnya. Fungsi utama organ ini adalah menyerap air, membentuk massa feses, dan membentuk lendir untuk melapisi mukosa. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli yang membantu manusia untuk menghasilkan vitamin K dan biotin. Vitamin K dan biotin diserap masuk tubuh melalui dinding kolon. Jadi di sini sudah selesai ya. Di kolon ini sudah selesai, tidak terjadi pencernaan secara enzimatis maupun secara mekanik ya. Di sini hanya terjadi penyerapan absorpsi dari air dan pembentukan vitamin juga ya. Nah, ini absorpsi terhadap air dan masih ion-ion yang masih berguna. Kita lihat di sini gambar kolonnya ada. Yang pertama itu yang paling bawah adalah usus buntu atau umbai cacing. Ini sebenarnya masih belum tahu fungsinya adalah untuk apa ya. Kemudian kolon ini atau usus besar ini ada yang ascendent. Ascendent itu adalah yang naik ke atas, yang arahnya ke atas. Kemudian kolon transversum ini yang arahnya menuju ke arah berlawanan, menuju ke arah sampingnya. Kemudian ada kolon descendant yang arahnya adalah menurun ke bawah dan diakhiri dengan rektum ya. Ini bagian-bagian dari kolon atau usus besar. Nah, ini adalah saluran pencernaan pada manusia mulai dari rongga mulut ya. Jadi ini adalah ringkasannya ya. Ringkasannya mulai dari rongga mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi, kemudian di esofagus terjadi gerak peristaltik saja, kemudian di lambung terjadi pencernaan secara kimiawi menghasilkan bubur kim, makanan tadi tuh ya. Kemudian masuk ke dalam usus halus, di mana di usus halus ini terjadi penyerapan sari-sari makanan yang sudah
menjadi bentuk yang paling sederhana ya. Misalkan karbohidrat sudah membentuk glukosa, protein sudah membentuk asam amino, lemaknya sudah membentuk asam lemak dan gliserol. Nah, kalau belum terbentuk menjadi menjadi zat yang paling sederhana, ini belum bisa diserap ya. Setelah itu masuk ke usus besar, di sini terjadi penyerapan air ya dan pembentukan feses ya. Di sini di usus besar ini sudah tidak terjadi pencernaan secara baik mekanik maupun kimiawi. Kemudian rektumnya di sini di rektum ini terjadi penyerapan air dan pembentukan feses, dan terakhir adalah di anus. Di anus ini terjadi defekasi. Defekasi ini adalah pembuangan sisa-sisa pencernaan makanan yang sudah tidak bisa diserap lagi dan sudah terbentuk menjadi feses. Nah, inilah saluran pencernaan makanan pada manusia. Kita beralih pada gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan. Ada yang pertama adalah kolik. Kolik ini adalah rasa nyeri pada perut karena mengkonsumsi makanan yang mengandung zat yang merangsang. Misalnya cabai, lada, dan jahe. Nah, ini hati-hati ya, jangan terlalu banyak kita makan yang pedas-pedas. Kemudian ada malabsorpsi. Malabsorpsi ini kelainan atau kemampuan lambung dan usus untuk menyerap sari-sari makanan menjadi tidak sebaik yang seharusnya. Ada juga malnutrisi. Ini gangguan kesehatan gizi dapat karena kelebihan ataupun kekurangan gizi ya. Jadi kita itu harus seimbang gizinya. Kemudian ada juga keracunan makanan. Keracunan makanan ini dapat terjadi karena alergi ya, karena zat adiktif, karena juga memang makanan itu karena memang sudah basi, atau juga gatal-gatal, mual-mual akibatnya tuh ya, akan gatal-gatal, kelumpuhan, mual-mual, sakit kepala, pusing, dan lain-lain. Kemudian ada konstipasi. Konstipasi ini sulit buang air, terutama BAB ya, sulit BAB maksudnya, karena fesesnya terlalu keras. Ada peritonitis, ini infeksi pada rongga perut ya. Periton ini adalah rongga perut ya. Pada ini appendicitis, ini appendicitis tadi umbat cacing, radang pada appendix namanya appendicitis, disebut juga radang usus buntu. Kemudian ada parotitis. Parotitis ini radang pada kelenjar parotis atau gondok. Masih dengan gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan, ada diare. Diare ini adalah keluarnya feses dalam bentuk encer, belum terbentuk feses yang normal, sudah keluar dahulu. Ini karena infeksi pada kolon, terutama pada infeksi bakteri Shigella ya. Ada juga dari protista atau protozoa entamoeba-histolytica ini. Ada sirosis hati. Sirosis hati ini adalah radang pada hati karena pergantian sel-sel hati dengan jaringan serabut. Ada heartburn. Heartburn ini mengalirnya kembali cairan gastrik dari lambung yang terlalu asam menuju ke bagian esofagus, bahkan ini namanya sampai akhirnya muntah ya ini ya. Ada lagi ulkus, ada lagi stomatitis, radang jaringan-jaringan halus dalam rongga mulut. Ada gastroenteritis, ini radang akut pada selaput lendir dinding lambung ya. Ada gastritis. Nah, gastritis ini radang selaput lendir pada dinding lambung. Jadi bedanya ini gastroenteritis lebih parah. Nah, demikianlah yang sudah Ibu jelaskan tentang sistem pencernaan. Sampai ke kalian pelajari lebih lengkap lagi. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.